Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya rindu kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-19 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Ayat 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidaku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Dari pembacaan ini, Alkitab memberikan penjelasan dalam hidup kita bahwa setiap manusia, sekalipun dia orang yang susah, orang yang miskin, maupun orang yang kaya, semua punya batasan. Jadi tidak ada yang abadi. Dari kisah ini, apa yang kita ambil, apa yang menjadi refleksi dalam hidup kita, supaya kita bisa melakukan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau di Alkitab, Bapak Ibu, tidak ditulis nama orang kaya ini, tapi nama yang miskin dicatat ya. Alkitab tidak memberi penjelasan siapa nama orang kaya ini, tapi statusnya dicatat, dia adalah orang yang sangat kaya. Dia dikatakan setiap hari ada dalam kemewahan. Ternyata dalam hidup ini ada batasnya. Maka selagi ada batas itu dalam hidup kita, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Orang yang miskin itu mati, dan orang kaya itu juga mati. Alkitab memberikan penjelasan ada episode selanjutnya. Orang miskin dikatakan ada di pangkuan siapa? Abraham. Orang kaya di mana? Di dalam nyala api. Berarti neraka itu ada ya. Jadi jangan main-main ya. Saudara bisa bandingkan nggak? Setiap hari berpesta dengan dikatakan tolong si Lazarus mencelupkan apa? Jarinya. Bayangkan setetes air, dikatakan saudara itu sangat berarti bagi orang yang kaya itu saudara. Tetapi selama masa hidupnya, dia ada dalam kemewahan. Nah, di sini Bapak Ibu kita dilihat. Apa yang harus kita kerjakan selama kita ada dalam dunia ini? Ya, tadi saya menyimak doa daripada Bapak Karel. Selama kami menumpang, iya, ternyata kita semua sedang menumpang. Tidak ada yang abadi, ya. Sebesar apapun rumah kita itu kita sedang numpang. Berapa lama saudara tumpangannya? 70 tahun. Kalau dikasih bonus 80. Ya, ternyata kontrak kita sampai hanya 80. Ya kalau ada bonusnya. Jadi saudara tidak ada yang abadi. Makanya selagi masih ada kesempatan bagi kita, kita pergunakanlah kesempatan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita menjelaskan mengapa orang kaya dikatakan ketika dia mati, ya. Kenapa dia tidak minta, kalau boleh aku dekat Lazarus lah, sama seperti dekat Lazarus sama dengan Bapak Abraham. Ayat yang ke-25 Bapak Ibu kita lihat. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau apa? Telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Orang kaya dikatakan bahwa ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Selama dia hidup, dia ada dalam kemewahan, dia menikmati segala berkat. Kalau kita melihat saudara, ayat yang ke-28 atau 27, kata orang itu. Kata siapa ini? Orang itu. Orang kaya itu. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab apa? Masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan agar apa? Agar mereka jangan masuk kelak. Berarti Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, selama masa hidup orang kaya dia sadar ternyata tidak punya kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu kita, kalau boleh kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Kita semakin serius dengan Tuhan, amin. Ya, tidak apa-apa ya, salam. Terima kasih ya. Ternyata dia sadar Bapak Ibu. Kalau begitu, suruhlah dia ke keluargaku, masih ada 5 saudaraku. Selama dia menikmati, selama dia dikatakan ada berkat, selama dia memiliki kekayaan, tidaklah punya kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu ini mengingatkan kita, ya,
agar kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ya, banyak orang berpikir gini, dia mencari kekayaan, bekerja terus, ya, bekerja terus sampai 24 jam bekerja, ya. Padahal saudara, Alkitab berkata, binasalah hartamu kalau engkau tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, hai orang bodoh, malam ini juga hartamu diambil. Mau kemana? Artinya apa? Di situ dia mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ya, kita bekerja bisa. Ya, puji Tuhan ya, di sini rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu semua rata-rata orang bekerja. Tetapi masih bersyukur ya. Melihat jarak tempuh ke gereja saudara ya, luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini menunjukkan bahwa ada kesungguh-sungguhan kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita supaya dikatakan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup ini supaya kita pakai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali kita percaya kepada Tuhan, sekali kita mengiring Tuhan, kita iringlah Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan sampai sibuk dalam kegiatan dunia ini, ya. Dalam Lukas 16 tadi, coba kita lihat ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, bisa dibantu bacakan? Ya. Karena kita ini adalah kita kan dalam Kristus Yesus bersama pekerjaan baik yang dikerjakan Allah sebelumnya. Yang mau kita hidup di dalam. Ya, ternyata kita ini buatan siapa Bapak Ibu? Buatan Allah. Ternyata ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Ya. Memang saudara, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan, maka dampak dari hidup kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Ya. Jadi pekerjaan yang baik itulah yang akan menjadi suratan terbuka bagi orang lain. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana dikatakan Lazarus dikatakan dia tidak bisa menafkahi hidupnya sendiri. Dan dia hanya bisa hidup karena ada pertolongan orang lain. Makanya dikatakan dia seorang pengemis. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak menghasilkan uang, hanya meminta. Nah, Bapak Ibu, kita semua ini nggak ada yang pengemis, amin? Iya, semua ini bisa bekerja, ya. Tapi saudara, kita lihat, ya, bagaimana kehidupan Lazarus dikatakan dia ingin memuaskan laparnya. Dia ada di dekat pintu rumah orang kaya. Ya, salam ya, salam ya. Oke, salam ya, Anda. Oke, ya. Oh. Ini menyadarkan kita, ternyata kehidupan ini perlu juga untuk kita bisa berbagi, amin. Masa orang kaya tidak bisa kasih makan si Lazarus? Masa dia tidak bisa bilang, udah kasihkanlah satu bungkus makan ataupun kasihkan satu piring? Seharusnya bisa, benar? Seharusnya bisa. Apalagi dia orang setiap hari ke dalam kemewahan, ya. Seharusnya bisa. Tetapi saudara, hal yang bisa itu dilakukan, tapi dikatakan orang kaya tidak bisa lakukan. Padahal dia bisa mampu lakukan hal itu. Coba kita lihat Amsal pasal 14, ayat yang ke-21. Tetapi dikatakan berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Maulah kita satu saat kita bisa mengunjungi orang yang kekurangan, kita berbagi. Ya. Umpamanya ada program dari GPRI Trans 38 memasak 50 bungkus nasi terus kita pergi membagi. Wah, itu luar biasa. Ya. Ketika kita datang kepada orang yang, Pak, ada berkat ini makan. Wah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Sepakat? Haleluya. Kan sini banyak yang jago masak ini. Iya, tinggal kasihkan ayam 3 kilo. Ini nah, ini terapupnya. Wih, pergi. Jemaat GPRI Trans memberkati. Amin. Iya, pergi ke Kepala 14 ada pemulung sana kasih. Wah, luar biasa. Amin. Tergerak nggak? Iya. Satu kali ada program kaum wanita, kaum pria, ada kunjungan. Ya. Sekali-sekali yang jauh ke panti jompo. Iya, bawa nasi di dalam terapung. Wah, ternyata luar biasa, amin. Iya. Ternyata Tuhan mau juga kita berbagi, amin. Ya. Orang kaya dikatakan saudara, ya ada kesempatan tapi tidak dilakukan. Dalam ayat yang pasal 14 ayat 21, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Wah, kiranya renungan firman Tuhan menguatkan kita, amin. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau belum bisa kita tempat yang jauh, tempat yang dekat. Ya, supaya apa? Ternyata Tuhan senang ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, orang kaya saudara tidak punya kesempatan. Yang seharusnya dia punya kesempatan, ya, waktu kesempatan ada dia tidak lakukan. Setelah sudah tidak ada kesempatan baru biasa sadar. Makanya saudara, kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dan doa kita supaya setiap keluarga kita juga bisa juga bersama-sama beribadah memuji memuliakan Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan kita bisa mengambil maknanya bahwa selagi ada kesempatan kita pakai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah yang baik karena Tuhan bersenang
Barang siapa melayani aku dengan memberikan air putih secangkir saja dikatakan, dia telah melayani Tuhan. Saya percaya kita sudah mengerti firman Tuhan. Dan kita sama-sama bisa lakukan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi kesenangan bagi Tuhan, karena kita bisa melakukan firman Allah. Kiranya renungan firman Tuhan bagi kita memberkati semua.